liturgi B dengan tema Lalu kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Prades, dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sintunum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana yang diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, yang dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan 30 petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCJ, Kor dari WKRI DPC San Prades, tata laksana dari lingkungan Benediktus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Tuhan melimpahkan
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita bersama Tito dan Tita mengucap syukur atas 25 tahun perkawinan Bapak Julianus Supriyanto dan Ibu Kristina Triutami. Semoga selalu diberkati, saling membahagiakan, dan selalu setia sepanjang hidup. Kita juga bersama Yohana Putri Melda Samusir yang bersyukur atas ulang tahun yang ke-21. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat kesehatan, kesejahteraan, dan juga jalan yang baik untuk setiap langkah hidupnya. Kita juga bersama keluarga Yakobus mengucap syukur atas keselamatan dan pemulihan Ibu Ignacia Leni. Dan kita bersama keluarga Farodi Ali memohon rahmat khusus agar keluarganya dilimpahi berkat kesehatan dan semoga Allah selalu menyertai di dalam setiap usaha yang dijalankannya semakin maju dan semakin lancar. Kita juga mendoakan saudara-saudari yang telah berpulang. Bersama keluarga Aubrey Kristaldi Baiten, berdoa bagi arwah Bapak Donald Batten yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Bersama keluarga Andreas Husada mendoakan arwah Bapak Chandra Husada yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dan kita juga berdoa untuk Maria Yohana Ran, Maximilian Gugits, Stefanus Erik Gugits, Franciscus Alexander Gugits. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang mendapatkan belas kasih Allah, pengampunan dari Allah sendiri untuk keselamatan dan hidup kekal dan hidup mulia bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika di jalanan kita bertemu dengan pengemis, biasanya kita memberi dengan uang receh, uang susuk kembalian dari belanja kita, yang memang uang itu tidak akan kita gunakan lagi. Kita berpikir semoga yang sedikit itu bisa membantu dia meringankan penderitaannya. Tapi tak jarang kita memberi sekadarnya. Bahkan tak jarang pikiran negatif yang ada dalam benak kita menjadi penghalang untuk memberi. Kita takut tertipu, lalu kita tidak memberi. Kadang kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengasihi. Mengapa? Karena terhalang oleh pikiran kita sendiri. Bila pengalaman-pengalaman seperti ini pernah menjadi pengalaman kita, mari pada awal perayaan Ekaristi ini kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersujud Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan.
Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita renungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Suatu hari seorang ibu sudah sepuh, dia rindu dengan anaknya, maka dia mengunjungi anaknya di tempat dia tinggal. Pada waktu itu kebetulan hari Minggu, jadi dia menginap Sabtu, kemudian hari Minggu. Seperti waktu di rumah, dia membangunkan anaknya, "Nak, bangun, ayo kita ke gereja." Padahal anaknya sudah dewasa, tapi dia ingin menunjukkan seperti ibu waktu anaknya masih kecil, dibangunkan dan diajak ke gereja. Anaknya mengatakan, "Ibu, saya malas ke gereja hari ini." Lalu si ibu mengatakan, "Kamu harus ke gereja ya." Lalu si anak mengatakan, "Ibu, ada 2 alasan mengapa saya tidak mau ke gereja. Yang pertama, orang-orang tidak suka sama saya yang di gereja. Saya juga tidak suka sama orang-orang yang di gereja," katanya. Lalu si ibu mengatakan, "Tapi kamu harus ke gereja karena 2 alasan juga. Alasan yang pertama adalah kamu sudah usia 50 tahun dan alasan yang kedua, kamu adalah romo di paroki ini," katanya. Katanya ya. Saudara-saudariku, seorang romo kadang-kadang kelihatan lesu. Penampakannya, di balik itu ada sesuatu yang terjadi di dalam batinnya, yang tidak nampak, tidak dikatakan kepada siapapun. Hal demikian terjadi juga di dalam bacaan Injil. Buta, tidak bisa melihat, itu adalah kekurangan yang nampak. Tetapi di balik yang nampak itu sebenarnya tersembunyi banyak hal yang tidak bisa dilihat. Antara lain penderitaan, kesulitan yang dia alami. Kebutaan itu seperti puncak gunung es di tengah air, di tengah laut. Di bawahnya itu tersembunyi luka. Penghinaan orang-orang yang dia terima. Impian yang hancur yang tidak bisa dia lakukan. Juga penyesalan karena dia tidak bisa menerima keadaan dirinya. Nah, orang buta ini lalu mendengar ada Yesus. Apa yang kira-kira dia sampaikan kepada Yesus dalam keadaan seperti itu? Buta, tapi di balik kebutaannya itu ada begitu banyak pengalaman derita di dalam hatinya. Kita bisa bayangkan bagaimana ia berdoa. Pasti ia berdoa dari kedalaman hatinya. Ia meminta sesuatu dari dalam hatinya. Dia tidak meminta kepada Yesus uang recehan, seperti kalau ia meminta kepada orang-orang lain. Tapi ia meminta segalanya karena dia tahu Yesus mampu melakukan segalanya. Ternyata meskipun orang ini buta, tetapi orang ini rupanya bisa melihat Yesus dengan mata hatinya. Lebih tepatnya dia mendengar suara Yesus. Dengan kata lain, dalam situasi ini dia tidak membutuhkan mata untuk memahami kehadiran Yesus. Kasih Yesus memang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi bisa dirasakan oleh hati kita. Mengapa orang ini bisa merasakan kehadiran Yesus? Karena hati kita selaras dengan hati Yesus. Hati kita selalu mencari frekuensi, gelombang kayak gelombang radio, gelombang keselamatan. Dan disitulah Yesus menyiarkan pewartaannya. Maka kita ada di gelombang yang sama dengan Yesus. Hati kita ada di gelombang yang sama, di frekuensi yang sama. Dan itulah mengapa akhirnya Yesus memberikan apa yang diperlukan oleh orang buta ini. Mendapat jawaban seperti yang diinginkan. Maka renungan kita yang pertama adalah, saudara-saudariku, kita juga diundang untuk datang kepada Yesus. Bukan hanya untuk sesuatu yang nampak di luar, kebutuhan luaran diri kita. Tetapi juga sesuatu yang dari kedalaman batin kita, yang selama ini sangat kita rindukan, yang tidak kita katakan kepada siapapun, dan hanya Dia yang tahu. Kita boleh menyampaikan kepadanya seluruh sejarah hidup kita, luka-luka, penghinaan,
mimpi-mimpi yang hancur, yang tidak terwujud, kesalahan, penyesalan yang terjadi dalam diri kita. Kita datang kepada Tuhan dengan seluruh pengalaman hidup kita ini. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, Bartimius yang buta sejak lahir dan karenanya ia menjadi miskin, bertemu dengan Yesus yang berbeda sekali keadaannya, sangat terkenal dan disebut sebagai terang dunia. Ketika Yesus lewat di sana, Bartimius ini mulai berteriak sehingga suaranya terdengar oleh Yesus. Lalu Yesus memanggil dia supaya dia mendekat. Maka apa yang dibuat oleh Bartimius ketika Yesus memanggil dia? Dia tinggalkan semua yang dimilikinya. Memang dia hanya memiliki sedikit, jubahnya, uang recehan yang dia kumpulkan, ditinggalkan untuk menemui Yesus. Dan pertemuan ini rupanya berakhir menggembirakan. Kebutaannya disembuhkan oleh Yesus. Maka kisahnya menjadi kisah baru, berlanjut dengan kehidupan yang baru. Maka dalam Bartimius ini terjadi sesuatu apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Melupakan apa yang ada di belakangku dan condong ke arah yang ada di depanku. Saudara-saudariku, maka kita melalui tokoh Bartimius ini, kita diundang untuk berani membuka telinga kita, mendengarkan Tuhan yang memanggil kita, yang membuat kita lalu berani melompat, meninggalkan yang lalu, yang kadang justru mengikat kita, memenjara hati kita, menghalangi kita untuk bertemu. Segala luka di masa lalu, segala pengalaman hidup kita yang tidak semuanya terang, kita tinggalkan di belakang untuk berani mengikuti panggilan Tuhan. Suatu saat ada seorang anak kecil, masih SD, dia bicara dengan temannya, sama-sama anak SD. Dia mengatakan begini, "Ke rumahku yuk." "Ada apa?" tanyanya. "Aku baru dibeliin anjing baru," katanya. Lalu si temannya tadi bertanya, "Memangnya anjingmu tidak akan menggigit ya kalau baru ketemu orang yang baru pertama kali dikenalnya?" Lalu si anak tadi mengatakan, "Justru itu juga yang mau saya tahu, maka saya mengundang kamu ke rumah," katanya. Saudara-saudariku, kita kadang diperlakukan buruk oleh banyak orang di sekitar kita. Ketika Tuhan memanggil kita, pengalaman-pengalaman buruk itulah salah satu yang mesti juga kita tinggalkan, agar kita bisa seutuhnya mengikuti Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan bersabda bahwa iman kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan dalam keselamatannya. Bagi gereja yang diutus mewartakan Injil, semoga gerejamu makin berani menjadi saksi Injilmu bagi segala bangsa demi terwujudnya perdamaian dan solidaritas di tengah-tengah umat manusia. Marilah berdoa.
Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Bagi para pemimpin gereja dan masyarakat kami, semoga Roh Kudus-Mu sendiri senantiasa menerangi hati dan budi para pemimpin gereja dan masyarakat kami agar karya pelayanan mereka tetap berdasarkan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga para suami dan istri Kristiani senantiasa merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, sehingga mereka pun mampu mewariskan iman mereka kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Marilah berdoa. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami mampu membuka hati kami untuk makin beriman kepadamu dengan mengindahkan suara-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa Kau perbarui dan tidak buta terhadap tanda-tanda zaman, serta menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama kami. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan kami. Dan kami bersyukur atas ulang tahun perkawinan Bapak Yulianus Supriyanto dan Ibu Kristina Triutami. Semoga pasutri ini selalu diberkati, saling membahagiakan, selalu setia sepanjang hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk Yohana Putri Melda Samosir yang berulang tahun ke-21. Semoga Engkau berkenan melimpahkan kepadanya berkat kesehatan dan kesejahteraan, juga segala berkat yang perlu bagi hidupnya. Dan kami juga bersama keluarga Yakobus mengucap syukur atas keselamatan dan pemulihan Ibu Ignacia Leni. Semoga Engkau semakin memberikan berkat yang terbaik dan yang diperlukan oleh keluarga ini. Marilah kita mohon. Tuhan, terangilah hidup dan perjuangan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengaruniakan iman dan kasih dalam hidup kami. Tinggallah beserta kami dan tuntunlah langkah hidup kami seturut kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Saudara-saudari, sekarang marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbananmu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamat
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Donald Button, Bapak Chandra Husada, Maria Yohana Ran, Maximilian Gugitz, Stefanus Erik Gugitz, Franciscus Alexander Gugitz. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, namamu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi il cibo di vita eterna.
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedi di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari sekarang kita bersama-sama berdoa untuk keluarga kita. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu, dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putra-Mu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak untuk melayani mereka, dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa hari Rabu, tanggal 30 Oktober, dilaksanakan pagi hari pukul 5:30 di Kapel Santo Aloysius. Misa hari Kamis, tanggal 31 Oktober, pukul 6 sore di Taman Maria, yang juga misa penutupan bulan Rosario. Misa Hari Raya Semua Orang Kudus dan Misa Jumat Pertama, tanggal 1 November, dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore di gereja. Misa Pengenangan Arwah Semua Orang Beriman, hari Sabtu tanggal 2 November, pukul 6 sore di gereja. Umat dipersilahkan mengirimkan nama-nama saudara-saudari yang akan didoakan pada misa tersebut ke Sekretariat Paroki. 2. Giat Remaka dan Misdinar Paroki. Mengundang seluruh remaka dan misdinar Paroki San Frades untuk ikut dalam doa Rosario Misioner bersama Bruder Sismadi, SCY. Doa Rosario Misioner diadakan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober, pukul 9:30 di Taman Maria Mater Dei. 3.
berita perkawinan, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Irfan Novero, putra dari Franciscus Saverius Suparman Subrimin, dan Francis Xavier Cabrini Lili Chandra dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Mulih, dengan Tesalonika Mikel Vincentia, putri dari Bernardus Bujamin dan Yosefin Riren, warga lingkungan Andreas. Rencana perkawinan tanggal 16 November di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Akan menikah secara Katolik, pasangan Ucok Dediadi Buaton, putra dari Koner Buaton, dan almarhumah Happy Panjaitan, warga lingkungan Andreas, dengan Delvia Anggraini, putri dari Roilan dan Viviana. Alamat di Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 9 November di Gereja San Frades, Palembang. Pasangan Samuel Indrajaya, putra dari Edi Indrajaya, dan Maria Siami Liani Makmur, warga lingkungan Yosep, dengan Marina Arifin, putri dari Arifin dan Evi Chandrali. Alamat di Jalan Letnan Jaimas, Gang Kemayoran 2, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 November di Gereja San Frades, Palembang. 4. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 2 dan 3 November diintensikan sebagai kolekte khusus untuk Hari Pangan Sedunia. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke-20 Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Ibu yang hadir di gereja bersama anak-anak. Terima kasih telah mengasuh mendidik anak-anak dalam iman yang kita banggakan ini. Dan terima kasih secara khusus kepada semua petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik, dengan sepenuh hati melayani kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari semua, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.